juga selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal, baru kali ini bisa Zoom bersama. Oke, selamat malam Pak Ferry. Salam sehat. Terima kasih. Ya, Selamat salam sehat malam. dari Jogja. Ya, kenalan Selamat dulu malam. sedikit. Saya Ferry Susanto nih. Saya punya saat ini saya sedang mengelola klinik hipnoterapi dengan nama Teman Baik Hipnoterapi. Dan nanti dibantu oleh Ibu Anita mungkin ya untuk slide saya karena saya nggak pakai laptop. Baik, Saya Pak. masih pakai HP. Saya akan Laptopnya siap. masih dipakai soalnya. Ya, ya. Heeh. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu kira-kira perkenalan saya. Klinik saya memang masih baru. Baru karena memang kami kalau buka praktek harus ada izin dari Dinas Kesehatan setempat. Gitu ya. Karena hipnoterapi sekarang tuh sudah diakui pemerintah, jadi mau nggak mau gitu, kami harus bertanggung jawab kalau membuka praktek. Salah satu pertanggungjawabannya yaitu melalui izin. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan Sleman kalau saya di Jogja. Itu kira-kira eh, untuk mengawali, Oke. saya hanya ingin menyampaikan saja materi yang saya sampaikan ini hanya permukaan saja, ya. Jadi emang tidak terlalu mendalam karena kalau terlalu mendalam kan cukup panjang lebar kan ya. Jadi saya hanya mengambil permukaan saja yang perlu diketahui saja gitu, oleh masyarakat umum. Biasanya kalau saya mempresentasikan ya hal-hal yang di permukaan dulu, baru nanti kita bisa lebih dalam di dalam tanya jawab gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, nanti kita akan ada sesi tanya Uh, jawab. Jadi untuk saat ini iya, kita coba untuk mendengarkan dulu semua ya teman-teman. Dan mohon untuk handphone semuanya di-mute dulu ya. Supaya tidak mengganggu prosesnya kita belajar ya. Oke, baik. ya, Silakan Pak Ferry. baik. Terima kasih Bu Anita, nanti dibantu slide-nya ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, pernah mendengar hipnoterapi? Kalau pernah dengar Mungkin ada mungkin yang boleh mungkin pernah dengar gitu ya, mungkin boleh chat pernah dengar. boleh chat teman-teman Boleh kalau ada chat yang pernah. atau boleh angkat suara pun nggak apa-apa. Iya. Iya pernah ya, Hmm. Pak Hendra Hmm, pernah. hmm. Pernah dengar. Pernah juga pernah dengar ya. Oke. Bagi yang pernah dengar, eh, mungkin juga belum belum begitu dalam memahami hal tersebut gitu ya. Nah, saya kalau boleh saya bertanya nih, kira-kira apa sih yang menjadi pertanyaan masyarakat umumnya pada umumnya kalau bicara soal hipnoterapi? Yang sudah pernah dengar aja Bapak atau Ibu. Kira-kira apa yang terlintas di benak kalau bicara soal hipnoterapi? Apa yang ada di benak? Hipnosis. Hipnotis. Apalagi Terapi bawah sadar mungkin, Pak. terapi bawah sadar. Ya, ada lagi? Apakah sama dengan apa terapi fisiologis itu? Oh, terapi fisiologis atau psikologis. Ya, ya. Fisiologis atau psikologis? Psikolog mungkin ya. Lupa Psikologi mungkin ya. ya. Iya. Ada lagi? Baik, kalau gini saya awali saja dengan pemahaman-pemahaman masyarakat pada umumnya ya tentang hipnoterapi. Eh, Bapak Ibu, banyak orang tuh takut kalau sudah bersinggungan dengan hipnoterapi. Ya. Ya, kenapa? Apa yang ada di benak atau di pikiran masyarakat umum?
apa yang dipikirkan oleh mereka. Nih, saya coba sharingkan. Di antara mereka ada yang mikir, saya nanti dikontrol nih. Ah, saya jadi nggak sadar nanti. Wah, rahasia saya nanti terbongkar semua dong, gitu ya. Ada yang berpikir seperti itu? Ada kayaknya pasti. Karena ini survei beberapa sumber juga mengatakan ya, jawabannya seperti itu ya. Menghindari kebohongan. Ya, ya, mengapa pikiran itu terjadi? Karena mungkin kita banyak nonton kuya-kuya di televisi ya. Nah, biasanya Hmm. apa yang ditampilkan kuya-kuya itulah yang akhirnya terekam oleh masyarakat umum kalau bicara soal hipnosis. Dan akhirnya hipnoterapi pun dipahami seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya soroti dulu apa yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Apa yang dipikirkan mereka. Nanti saya dikontrol, nanti saya takutnya di utak-atik rahasia saya gitu ya. Padahal realitas sebetulnya atau pada kenyataannya ini nih, kita itu sebetulnya tetap sadar, kita tetap yang pegang kendali, kita tetap yang pegang kontrol kita, gitu ya. Ini yang pertama-tama harus dipahami, karena orang memahami ketika kita dihipnosis itu kita tidak sadar, kita lepas dari kendali kita, dan itu saya jamin 100% salah. Ya, apalagi kita lihat slide berikutnya yang menjadi pemahaman masyarakat. Hipnoterapi itu bukan soal menguasai orang lain, tapi ini yang penting, menguasai diri sendiri. Ini ya yang digaris bawah ya. Bukan menguasai orang lain, tapi soal bagaimana kita menguasai diri kita sendiri. Silakan Bu Anita. Slide berikutnya. Dan justru kamu lagi belajar ngerti bagaimana cara kerja pikiran kamu sendiri. Nah, ketika kita masuk dalam hipnoterapi, sebetulnya kita sedang belajar. Belajar apa? Belajar mau mengerti ini. Bagaimana sih pikiran kita. Next. Dan ini yang menjadi penekanan saya. Yang bahaya itu bukan hipnoterapinya. Yang bahaya itu apa? Kita hidup bertahun-tahun dikontrol oleh pikiran sendiri tanpa sadar. Nih, ya. Yang membahayakan kita itu. Kita hidup, sudah berapa tahun kita hidup? Sekian puluh tahun, kita dikontrol oleh pikiran sendiri tanpa sadar. Nah, ini yang digaris bawahi. Next. Itu yang pemahaman yang pertama, yang mungkin ada di masyarakat. Yang kedua, ada yang nggak beranggapan hipnoterapi itu klinik. Ada, banyak. Mengapa saya cantumkan di sini? Karena banyak, makanya saya cantumkan. Hipnoterapi itu klinik, betul? Yuk kita buktikan, gitu ya. Dan memang lucu, karena yang bilang begitu biasanya adalah orang-orang yang belum memahami betul, yang belum mengerti bagaimana cara pikirannya sendiri itu bekerja, gitu ya. Di antara kita yang hadir di sini ada yang tahu cara kerja pikiran kita. Ini yang yang jadi PR kita, gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu, uh,
ironisnya, justru setiap hari eh, sebetulnya kita selalu ada dibawa pada kondisi hipnosis tapi nggak sadar. Ada yang tahu nggak kira-kira seperti apa? Kita dibawa masuk ke dalam kondisi hipnosis, tapi kita nggak sadar. Contohnya ada yang tahu? Boleh di chat kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kita mau bicara jujur tapi tercetusnya jadi bohong. Oh gitu ya. Langsung keluarnya spontannya begitu. Oke. Apalagi overthinking. Apalagi salah paham. Banyak contoh-contoh yang sederhana yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Ini contohnya nih. Pernah nggak ketika kita lagi nyetir, tiba-tiba tanpa kita sadari, oh kok sudah sampai tujuan ya? Gitu ya. Lagi scroll HP, tahu-tahu, wah 1-2 jam sudah berlalu. Lagi mikir sesuatu, sampai ngedengar orang manggil. Kalau sedang melakukan sesuatu, orang manggil di sekitar kita juga nggak kedengaran. Sering ya, 3 hal ini Betul. yang saya coba bagikan. Karena ini yang sering kita lakukan. Ketika kita sedang nonton sinetron, TV, itu juga kita sedang dalam kondisi hipnosis. Ketika kita sedang dengar khotbah pendeta, ceramah ustadz, itu juga kondisi hipnosis. Gitu ya. Tapi kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya kondisi hipnosis. Jadi kalau saya menyampaikan ini, mudah-mudahan ini jadi pemahaman yang baru. Oh itu ya, kondisi hipnosis itu seperti itu. Gitu ya. Bukan lagi soal atau masalah klinik. Lagi, next. Next. Nah, tapi karena tadi saya katakan orang-orang nggak ngerti, maka langsunglah dilabeli aneh. Ih, serem ya. Jangan-jangan klinik. Next. Padahal hipnoterapi itu jelas. Ada ilmunya, saya belajar 5 tahun lebih loh. Gitu ya. Jadi tentu itu ada strukturnya, ada prosesnya. Hampir sama kayak sekolah S1 ya, 4 tahun gitu ya. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Cuma ya harus ngerti dulu itu. Makanya saya angkat di awal permulaan ini fenomena-fenomena yang sering kali terjadi atau yang menjadi pemahaman masyarakat pada umumnya. Ya, itu awal saja. Kira-kira ada yang mau menanggapi sebelum saya lanjut ke yang lain untuk memahami ilmunya apa sih sebetulnya hipnoterapi itu. Silakan kalau ada yang mau Ya, itu atau mau silakan. nanti aja. Em, boleh kita kasih selingan. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, apa sih itu hipnoterapi, atau mungkin nanti ingin coba menjadi volunteer, mencoba di hipnoterapi. Mungkin saya juga Hmm, ingin tanya nih eh, ke Pak Ferry, hipnoterapi ya, ini bisa untuk mengobati apa sih Pak? Kalau misalnya ini kondisi sekarang kan keuangan susah misalnya, atau hmm, mungkin ada seseorang yang habis terjadi musibah, mungkin hmm, kehilangan orang yang disayangi, atau mungkin mengalami kondisi kebangkrutan, atau hmm. mungkin sedang dalam posisi kesusahan, beban mental yang sangat berat, ya. Apakah seperti itu bisa disembuhkan ya, Pak, Ya, melalui nanti terapi? jawabannya ada di materi selanjutnya.
lengkap. Oke. Saya tuliskan. Nah, kalau Mantap. gitu saya masuk dulu ya. Tapi sebelum sebelum masuk materinya, Mm. hal-hal yang tadi saya sebutkan ada yang menanggapi. Kalau yang tadi sih Pemahaman-pemahaman teman-teman ada ada. yang menyanggah atau enggak? Betul enggak? Ada atau ada enggak begitu. Betul, Enggak, Pak. Pak. Jelas. Itu banget Betul, ya jelas. biasanya. Yes, yes, Pak. Jadi emang itu Tidak sadar pemahaman. ternyata. Betul. Jadi jadi kalau ibu-ibu nih sedang nonton film asik, jangan Betul. heran loh. Nah, itu sebetulnya sudah masuk hipnosis, kondisi Hipnosis. hipnosis. Hmm. Ketika Yes, ibu-ibu betul. sembahyang, ketika ibu-ibu dengar ceramah ustadz, pendeta, ini dalam kondisi hipnosis. Dan kalau orang dalam kondisi hipnosis seperti itu mudah sekali untuk disugesti. Oh, iya. Makanya orang ditepuk aja langsung masuk gitu ya. Terus Wow, gendam. sugestinya gitu Seru. ya. Hmm, iya, iya. Jangan artikan gendam ya. Kita nggak ke arah gendam ya. Hmm. Karena beda gendam dengan hipnoterapi. Oh, beda ya. Nah, hipnoterapi itu ada strukturnya, ada SOP-nya, harus Hmm. begitu. Kalau gendam kan langsung tak gitu. Hmm, iya, iya. Itu bicara soal bawah sadar, pikiran bawah sadar. Orang yang bisa memanfaatkan pikiran bawah sadar orang lain, nah itu biasanya masuk ke arah sana. Kalau hipnoterapi itu ada SOP-nya. Hmm. Ada 9 baru itu hipnoterapi. Kalau hanya langsung gitu bukan hipnoterapi namanya. Karena bukan untuk terapi kan. Ya, untuk kejahatan ya. Ya. Nah, ya, kalau begitu kita masuk biar menghemat waktu. Hipnoterapi itu apa? Hipnoterapi itu berasal dari 2 kata, hipnosis dan terapi, gitu ya. Jadi hipnoterapi itu adalah sebuah proses terapi yang dijalankan. Nah, ingatnya kata proses, proses berarti kan ada tahapan-tahapan ya. Nah, Ya. itu SOP-nya. Jadi hipnoterapi itu sebuah proses terapi yang dijalankan ketika seorang klien atau pasien berada dalam kondisi hipnosis. Nah, makanya disebut hipnoterapi karena terapinya menggunakan kondisi hipnosis, gitu ya. Dan oleh karena itulah hipnosis itu sendiri apa? Jadi sebuah kondisi di mana pikiran kita itu menjadi sangat rileks, sangat fokus, memiliki daya serap, memiliki apa ya, penerimaan sugesti yang lebih tinggi. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk memasukkan pikiran kita, ide kita, sugesti kita, atau mengubah program lama menjadi program baru ke dalamnya. Itu hipnoterapi. Kira-kira sederhana ya, bisa Iya, pahami ya. paham. Jadi kalau kita bicara soal hipnoterapi, itu adalah sebuah proses terapi. Jangan lupakan, ini proses terapi. Berarti bukan sekaligus jadi. Bukan kayak minum obat langsung jadi gitu ya. Itu sebuah proses yang cukup makan, ada tahapan-tahapannya. Jadi kira-kira seperti itu. Hipnosis itu sendiri kita kaitkan langsung dengan kondisi di mana pikiran kita menjadi begitu sangat rileks, sangat fokus. Karena rileks dan fokusnya jadi mudah untuk menyerap ide-ide, menyerap sugesti yang diberikan, atau program-program baru yang ditanamkan. Itu kira-kira. Kalau kita bicara soal hipnosis, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lihat gambarnya, serem yang mana? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Hmm. Yang pertama ini kelihatannya rileks ya. Jalannya rileks. Yang kedua serem. Kedua seremnya. biasanya orang ketika lihat gambar yang kedua serem hipnosis Iya, gitu, karena yang sering dilihat gambar yang kedua tuh ya, iya. pakai benda digini-giniin, diayun-ayunkan, tidur gitu ya. Nah, itu bisa serem. Tapi sebetulnya itu juga adalah
salah satu metode hipnoterapi yang ada. Namanya pendulum. Pernah dengar kata pendulum? Pernah. Nah, jadi kayak bantulan gitu ya, Panggul, ya. yang membantu gitu kira-kira. Tapi nanti itu cukup cukup apa ya, rumit lah. Hmm. Saya tidak akan mengajarkan itu dulu. Biasanya kalau kelas yang saya ajarkan ya pakai Oke. khusus offline sih, karena langsung dipraktekkan. Hmm. Iya, Pak. Terus selanjutnya, nah terus tadi Bu Anita bertanya, hipnoterapi untuk apa? Nah, banyak kegunaannya, banyak manfaatnya, gitu ya. Ada jenis-jenis hipnoterapi yang biasanya ada hipnoterapi untuk gangguan fisik dan psikologis, gitu ya. Tadi ada ibu siapa yang mengatakan apakah sama dengan psikologis, nah, gitu ya. Jadi gunakan untuk terapi gangguan fisik dan psikologis. Dan ini banyak dipakai di Indonesia dan sudah berhasil membantu dan meningkatkan kualitas emosi dan fisik masyarakat. Biasanya ada beberapa terapi yang dipakai, ada psikoanalisa gitu ya, ada terapi-terapi yang lain, dan salah satunya hipnoterapi itu bisa memegang 93% pemulihan, penyembuhan. Kalau Hmm. dibandingkan dengan terapi psikoanalisa gitu ya, dan sebagainya. Hmm. Lalu ada hipnoterapi untuk olahraga, itu biasanya dikenal dengan hipnosport. Jadi memotivasi para atlet untuk berlomba, ketika mereka berlomba, terus disugesti gitu ya. Lalu hipnoterapi untuk pendidikan juga ada, biasanya digunakan untuk meningkatkan performa belajar para murid. Biasa saya juga diminta membantu mereka ketika ujian, menghadapi ujian ya. Hipnoterapi untuk mendidik anak, ini parenting, Hmm. ada hipnoterapi untuk pengembangan diri sendiri gitu ya. Ada hipnoterapi untuk menyembuhkan kesurupan, dan ada hipnoterapi terapan lain-lainnya. Ada hipnoforensik. Pernah untuk para polisi, ada beberapa polisi yang diajarkan hipnosis, hipnoforensik ini. Ya. Bahkan sempat diadakan di Polda waktu itu untuk membantu. Bahkan ada para hipnoterapi yang dipanggil di antara kami untuk membantu proses penyelidikan kasus, gitu ya. Luar Jadi biasa, Pak. hipnoforensik itu luar biasanya gini. Misalnya, ketika kita masuk dalam suatu ruangan, atau ketika terjadi kecelakaan di jalan, ada saksi mata yang melihat kecelakaan yang diakibatkan tabrak lari, gitu ya. Itu hal yang wajib umum terjadi kan. Nah, si saksi mata ini lupa plat mobilnya apa. Tapi ketika di hipnoterapi, jelas sekali plat mobilnya itu bisa teringat kembali. Wah, Gitu, itu hipnoforensik. bisa menarik ingatan ya? Nah, iya betul. Jadi ingatan itu langsung muncul. Oh, nomor plat mobilnya seperti itu. Nah, itu membantu polisi untuk melacak, gitu Wah. ya. Atau ketika kita masuk dalam suatu ruangan nih, misal saya waktu itu nyuruh asisten saya pergi ke sebuah ruangan, tolong antarkan buku ini dong ke ruangan A. Di ruangan A tuh ada 5 orang, ada pakai baju biru, kuning, merah gitu ya, macam-macam. Ketika balik ditanya, kira-kira apa yang kamu ingat? Baju yang mereka pakai di ruangan, lupa. Tapi ketika masuk dalam kondisi hipnosis, dia ingat, oh iya si ibu ini pakai baju ini, ibu ini pakai baju itu, gitu. Hmm. Hipnoforensik, gitu. Digunakan untuk membantu polisi dalam penyelidikan kasus. Ada hipnodental untuk, tahulah ya, kalau dental berarti urusan dengan gigi ya. Iya. Tidak perlu bius lagi, dokter gigi. Ah, Saya pernah, Langsung Pak. kerjakan Pernah. aja. Nah, pernah ya Bu?
Pernah pas lagi parah-parahnya ada dokter gigi ngambil Ah, tindakan ah. salah sehingga Hmm, bengkak terus hmm, pindah ke dokter gigi yang di hipnodentis itu. Pernah saya pernah. hmm. Benar ya? Oh, nah itu berarti asik deh. Udah pernah melihat langsung. Ya. Ada hypnobirthing. Ini melahirkan tanpa sakit. Nah, ibu-ibu nih khususnya nih. Wah. Kalau Hmm. di Jogja udah ada Oh, beberapa yang melakukan di rumah sakit. Ada hypnoslimming untuk melangsingkan badan. Nah, ini rumah sakit Panti Rapih nih. wah, Sudah rame itu ya. mulai melakukan. Oh, oh, bukan Wah, promosi, tapi ini luar biasa ini. Perlu ini. perlu nih. Karena salah satu member apa anggota kami ada yang dokter di sana yang melakukannya. Ada self hypnosis. Nah, ini untuk menghipnosis diri sendiri. Nah, ini bisa membantu untuk mengatasi situasi kondisi saat ini. Oh, Nanti saya bantu ini ya dengan sebuah tayangan video. Mungkin nanti linknya bisa disampaikan oleh Bu Anita ya, Bu, baik, di boleh. YouTube saya. Gitu. Mm-mm. Itu self hypnosis untuk ngebantu kita. Next. Nah, ketika bicara hipnoterapi, maka perlu diingat ternyata hipnoterapi itu bukan bisa menyembuhkan segalanya. Mengapa? Karena ada ranah medis dan ranah non-medis. Ranah medis adalah dokter, ranah non-medis adalah kita, para hipnoterapi. Gitu. Ranahnya apa aja? Pokoknya yang menyangkut 3P. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu bisa dikerjakan oleh hipnoterapi. Kalau selain itu, nggak bisa. Jadi bukan bukan sebab bisa hipnoterapi itu nggak ada urusannya dokter, ada urusannya hipnoterapi. Kasus ketika saya bekerja di Rumah Sakit Bethesda, ada seorang pasien yang mau diopnam, operasi, ya. Saat itu tidak bisa diinfus karena cemas, takut yang berlebih gitu ya. Ya, suster manggil saya coba bantu semenit, 2 menit, akhirnya bisa diinfus. Gitu. Jadi itu ranah hipnoterapis, yaitu bicara soal pikiran, perasaan, dan perilaku. Ternyata semua penyakit itu bisa juga berasal sumbernya dari yang namanya pikiran sebetulnya, gitu ya. Ya, Makanya semakin banyak para hipnoterapi yang memang diperlukan. ada pertanyaan ini dari Bu Deni. Apakah Oke, bisa digunakan untuk menerapi atau penyembuhan stroke? ya, saya pernah menangani itu, tapi stroke itu adalah kita lihat ada ranah medis nggak dan ranah non medis. Kalau ranah medis otomatis dokter ya. Kalau non medis adalah kita. Pasien Oh, stroke ini boleh saya langsung tanya, Pak. boleh 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 boleh. langsung interaksi. Jadi gejala awalnya itu dia pikiran, Pak. Kebetulan ini menimpa papa saya sendiri ya. Jadi dia itu pikiran yang istilahnya berat gitu. Terus eh, mungkin tidak kuat apa gimana. Terus nyetrum atau ngonek ke kondisi tubuhnya. Kalau Hmm, dulu dia itu pernah kena stroke, tapi pikirannya itu positif thinking. Aku harus sembuh, aku harus hmm, sembuh. Itu hmm, benar-benar yang bisa normal total. Jadi hmm, awal dulu tahun berapa ya, saya sudah lupa, beberapa tahun yang lalu itu pernah kena stroke itu lebih parah. hmm, Benar-benar yang nggak bisa gerak tangan, kaki itu semua lumpuh total, nggak bisa ngomong. Tapi karena dia semangatnya tinggi, nggak ada masalah, itu eh, dengan obat yang nggak terlalu lama juga doa ya, waktu itu kita doa perkumpulan gitu, sembuh total, bisa jalan normal hmm, lah. Nah, karena kan ada masalah tertentu, kayak orang istilahnya ngelokro apa ya, ngelokro itu kayak patah semangat. Jadi hanya hmm, sama orang-orang tertentu dia mau senyum, mau anu, karena sekarang udah nggak bisa ngomong, cuman hmm, sebetulnya cuma kaki fisik saja sama tangan. Apakah itu kalau dengan diterapi, dengan di anu gitu bisa enggak ya Pak untuk membantu penyembuhan penyakit seperti itu?
Ya, kalau Karena hipnoterapi dilihat fisiknya nggak akan fit, jadi dia mm-mm. nggak minum obat, dia nggak konsumsi obat, nggak mau dibawa ke rumah sakit, bener-bener yang masa bodoh gitu sekarang. Nah, kalau kami ini menyesuaikan SOP-nya, Bu. Kami akan meminta hasil pemeriksaan dokter dulu untuk Nah, dia melihat. nggak pernah periksa ya Pak. Nggak mau, dia tuh Nah, bener-bener yang untuk nggak melihat mau gitu ya, obat, dia nggak mau. diagnosanya itu apa gitu. Oh, Kalau kami, karena biar tidak melangkahi secara medis. Tapi kalau non medis pun kami lakukan dulu, tapi akan dirujuk lagi ke dokter. tahu Nah, gitu. kasusnya kayak pasien saya ini, saya terapi, tolong nanti kamu ke dokter periksa. Apa aja yang harus kamu periksa. Gitu. Jadi, dua-dua Hmm. bagian ini tersentuh. Karena ada hal yang di luar ranah kita yang nggak bisa dilakukan secara medis. Gitu ya. Yang hanya kita bisa lakukan adalah pikirannya itu loh, Bu. Pikirannya di, Iya, iya. Maksud saya nah, dengan dibuka apa mungkin kalau dulu yang awal itu memang saya panggilkan kayak psikolog gitu ya Pak, kan di rumah sakit hmm, disediakan hmm, psikolog selain obat psikolog, jadi dia mau minum obat, dia tuh juga pikirannya hmm, ke situ, aku sembuh, aku ya, sembuh. betul. Dengan mengafirmasi dirinya itu jadi terpacu dan benar-benar yang puji Tuhan itu sembuh total. Betul. Benar-benar sembuh Itu total. salah Padahal satu udah pintunya. stroke dia. Nah, ini nih enggak loh, dia tuh sebetulnya kalau badannya tuh kayak orang sehat, makan ya normal, apa-apa ya Hmm, mau, cuman nggak bisa ngomong sama nggak bisa jalan. Cuman itu sih Pak. hmm, hmm. Apakah itu Berarti kan bisa diganti dengan terapi yang kayak hipnotis ini enggak ya? bisa, 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 Hmm. bisa, Bu. Nanti eh, masuknya ke ranah tadi, bagaimana mengolah pikirannya, mengolah Iya, perasaannya, iya, iya, betul, betul, dan betul. akhirnya mewujud ke perilakunya. Oh, ketika pikirannya positif, otomatis menimbulkan rasa yang positif dan memunculkan perilaku yang positif juga, gitu ya. Kalau pikirannya sudah negatif, saya yakin perasaannya juga sudah negatif, perilakunya pun akan negatif. Jadi tiga hal ini three in one, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, gitu. Terima Saling kasih Pak Heri. mempengaruhi. Iya, Ibu Deni Widiawati. Ya, itu ya. Next, untuk selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini yang serunya nih. Ketika bicara soal manusia, sebelum kita memahami hipnoterapi, maka kita harus lihat pikiran kita. Ada dua bagian pikiran yang mempengaruhi hidup kita. Ada yang namanya pikiran sadar. Pikiran sadar ini hanya 12%, sedangkan 88%-nya ini yang mempengaruhi hidup kita, yang namanya pikiran bawah sadar. Coba Ibu, kira-kira nih, seluruh hidup Bapak Ibu ini dikendalikan oleh pikiran sadar atau bawah sadar? Bawah sadar. Bawah Bawah sadar, sadar, kenapa? Pak. Kenapa? Kok bisa yakin? Karena nggak semua nggak sadar. Semua nggak Karena sadar kita yang semua nggak dilakukannya. pingsan. Karena nggak pingsan Pak. Iya, semua nggak sadar ya. Dari Kadang-kadang angkanya nggak aja bisa. kan kelihatan. 88% tuh. Ya, yang mendominasi hidup kita ya ternyata pikiran bawah sadar kita. Next, Bu. Nah, kita lihat dulu kira-kira pikiran sadarnya. Next. Nah, pikiran sadar itu saat eh, kita nih secara sadar mengendalikan aktivitas kita, fungsi tubuh kita. Contohnya apa? Saat kita ada di dalam Zoom meeting kita saat ini, sebetulnya kita sedang, Sadar. Sadar. karena kan Fokus. ada hal-hal yang tadi ada aktivitas dan fungsi tubuh kita yang dikendalikan oleh kita, gitu ya. Ada Mm-mm. pikiran bawah sadarnya apa? Seluruh aktivitas dan respon hidup yang dijalankan oleh manusia
lalu didasari perintah baku yang sudah terinstruksi. Sudah didasari oleh perintah baku yang sudah terinstall sebelumnya. Biasanya itu dipengaruhi oleh emosi, oleh keyakinan, oleh belief system kita, oleh memori jangka panjang, oleh intuisi kita, gitu ya. Kreativitas kita, ada insting-insting yang mempertahankan diri untuk kenikmatan, dan selanjutnya ini yang harus kita lihat. Next. Pikiran bawah sadar yang 88% itu ternyata itu bisa diibaratkan seperti gudang penyimpanan informasi. Berapa gigabyte? Luar biasa gitu ya. Biasa. Flash disk kita gigabyte, bukan gigabyte lagi. Luar biasa ya Tuhan. Karena manusia memang sudah aktif menyerap informasi itu sejak dalam kandungan tuh, kalau nggak salah nih, kalau ada yang lebih paham, 3 bulan dalam kandungan ibu udah mulai bisa dengar ya. Iya, makanya suka Nah, dibuat lagu-lagu, dikasih lagu-lagu. saya soalnya lupa nih usia berapa nih saya bisa lihat dengar di usia kandungan ibu. Tapi Iya. katanya menurut medis tuh ya sejak usia 3 bulan dalam kandungan ibu manusia sudah mulai aktif menyerap informasi. Seringkali PBS adalah potensi yang belum digunakan secara maksimal. Begitu kira-kira kalau bicara soal pikiran bawah sadar, ya. Dan ini termasuk salah 2, dan salah 3-nya adalah fungsi organ tubuh kita ya, jantung. Ada yang bisa ngontrol jantung nggak? Enggak. Nggak ya, itu kan jalan sendiri ya. Nafas, coba kalau Bapak Ibu nafas, saya hitung 1, 2, 3. Kalau dikontrol oleh kita, capek sendiri dong. Mau nafas, akhirnya jalan sendiri. Oleh pikiran bawah sadar kita. Ya, gitu. Jadi termasuk fungsi tubuh kita juga ada di dalam 88%-nya. Itu kira-kira ketika kita bicara soal pikiran bawah sadar. Nah, next selanjutnya agak cepat ya. Iya. Nanti kita ternyata di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini ada pembatasnya, yaitu critical area. Biasanya critical area ini kalau saya sering ibaratkan seperti satpamnya gitu ya. Seperti satpam. Kenapa? Karena di dalam pikiran bawah sadar kan sudah ada keyakinan-keyakinan kita gitu ya. Ada belief system kita yang sudah tertanam sejak kita masih kecil. Ketika ada informasi baru yang kita terima, maka ketika area ini berfungsi nih. Apakah ini sesuai dengan keyakinan saya? Enggak ya. Kalau ini sesuai dengan keyakinan saya, masuk langsung. Tapi kalau enggak sesuai dengan keyakinan saya, mental, gitu ya. Keluar kuping, masuk kuping kanan, belum tentu masuk. Belum tentu keluar kuping kiri. Masih mending keluar kuping kiri kan, masih ada nyangkut-nyangkutnya di dalam. Ini mental dulu. Sebelum masuk udah mental gitu. Ini tidak sesuai dengan keyakinan saya, langsung kan. Gitu. Nah, itu Betul. fungsinya critical area, satpamnya gitu kan. Dan setiap manusia punya itu, gitu kan? Karena setiap kita punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, pasti ada critical area di sana yang bertugas tadi seperti satpam, menjaga informasi-informasi yang masuk tuh sesuai nggak dengan apa yang kita yakini gitu, dan sebagainya. Next. Nah, itu ya satpam gitu ya. Nah, tadi saya katakan critical area ini seperti seorang satpam. Bagaimana cara bisa tembus agar lolos dari satpam tadi? Caranya gimana? Agar bisa lolos nih dari satpam tadi. Nah, ada caranya. Salah satunya adalah hipnoterapi, hipnosis.
salah satunya. Tapi bisa jadi sebelumnya dulu Bu, sebelumnya Iya. ada figur otoritas. Nah, ada figur otoritas. Ya, figur otoritas itu misalnya siapa? Ya ustadz, ya pendeta, ya guru, ya orang tua. Apa yang dikatakan mereka otomatis gitu ya diterima. Gitu. Nah, ada emosi yang intens, ada repetition, gitu, pengulangan, repetisi. Itu untuk menembus filter mental, critical area itu. Dan salah satunya adalah hipnosis. Next. Oke. Dan selanjutnya, biar habis, ini yang perlu dan harus dipahami kalau kita mau masuk hipnoterapi. Ternyata gelombang otak manusia itu ada macam-macam. Ada yang namanya gelombang otak apa? Beta. Nah, Alpha. frekuensinya itu 12 sampai 25 Hz. Ada gelombang alfa, gitu ya, 8 sampai 12 Hz. Ada gelombang theta. Nah, kenapa klinik saya namanya teman baik? Itu ngambilnya dari gelombang theta. Hmm. T itu berarti teman, saya maksudnya teman. Karena hipnoterapi itu memang jelek, itu misalnya karena anggapannya jelek, jadi saya ganti namanya theta terapi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena kalau memakai hipnoterapi, orang langsung takut. Jadi saya ganti namanya theta terapi. Dan nama klinik saya itu teman baik. Karena memang menggunakan gelombang theta. Lalu ada gelombang delta. Gelombang delta ini adalah ketika manusia tidur pulas masuk gelombang delta. Jadi kalau Bapak Ibu nanti malam tidur sangat pulas, nah itu sebetulnya ada dalam kondisi otak, gelombang otak delta. Tapi ketika Bapak Ibu sedang Zoom meeting saat ini, ada dalam gelombang Beta. beta, betul. Sedang sibuk, sedang menganalisa, gitu ya, sedang berpikir. Nah, ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan musik, nonton TV, itu masuk gelombang alfa. Alpha. Dan ketika Bapak Ibu dihipnosis, masuk gelombang theta, lebih dalam. Theta. Tapi bukan tidur ya. Karena ada orang beranggapan hipnosis itu adalah tidur. Enggak tidur, sadar betul sepenuhnya. Gitu. Jadi ketika seseorang dihipnosis, meskipun ada perintah tidur, itu bukan tidur. Kalau Mas Gitu ya. sedang berdoa, gelombang apa, Pak? Kalau sedang Apanya? berdoa. Kalau sedang berdoa gitu, Alfa. alfa. Iya. Hmm. Gitu. Jadi kalau orang berpikir, dihipnosis itu tidur, nggak sadar, salah. Tapi sebaliknya, justru ketika seseorang dihipnosis itu ada dalam kesadaran yang sangat tinggi. Gitu. Lebih sadar dari yang sadar. Sangat sadar. Makanya kan dia dengar suara terapisnya. Coba kalau kamu dengar suara saya, gerakan jempol ini. Dia gerakan. Gitu. Dan kalau ada perintah yang yang menyinggung yang tidak bermoral, misalnya tidak etis pada dirinya, dia akan langsung bangun. Fokus Jadi jangan berarti ya, salah, Pak. ya. Fokus berarti ya, Pak. Iya, jadi dia sadar sangat betul. Makanya ketika seseorang hipnoterapi itu bukan berarti dilecehkan, enggak juga. Justru dalam kondisi hipnosis dia sangat betul sadar. Dia akan bangun sendiri. Jadi hati-hati gitu.
kesalahpahaman yang sering kali terjadi, dia hipnotis enggak juga gitu kan. Karena ketika Oke, seseorang Pak. dalam kondisi hipnosis, justru Jadi kok si itu, kesadarannya, Pak, si Uya Kuya kok bisa seperti menceritakan semuanya dengan jujur, itu benar apa enggak sih, Pak? baik, itu ada juga yang betul apa yang dilakukan, tapi bukan untuk terapi. Itu adalah salah satu step gitu ya, bagian mengolah, menggali pikiran bawah sadar. Jadi bukan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi ada sampai pada terapinya. Kalau itu kan hanya sampai segitu doang. Kalau itu mempermalukan diri ya, Pak Iya, ya? betul. Bisa jadi arahnya ke sana. Membuka aib. Oh iya, tapi sebetulnya juga ada kode etik yang harus dilakukan oleh terapis, yaitu tidak dipertontonkan. Hmm. Gitu. Oke. Kenapa yang di TV mau? Karena dibayar. Oh, oke. Itu. Jadi apa yang dilakukan Uya Kuya itu nggak semua bisa dihipnosis, nggak bisa. Semua yang hadir di kita pun nggak akan bisa semua. Tapi semua bisa. Semua bisa, cuman tingkat sugestinya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi Uya Kuya mengakui tidak semua berhasil, ada yang gagal karena memang tingkat sugestibilitasnya berbeda-beda setiap orang. Begitu. Kalau Contoh, kita nih kita praktekin. Siapa yang eh, orang sugestif, dia akan bisa. Yuk kita coba praktekkan. artinya kalau kita Uh, nggak bisa ya, Pak. Apanya, Bu? Kalau kita yakin saya nggak mau terpengaruh dengan apapun, makanya Nggak mau, disugesti. Nggak bisa nggak ya? bisa, Oh, nggak bisa. Nolak langsung. nolak. Nah, Oke. klien-klien saya pun kalau mereka nggak mau ya nggak bisa. Oh iya. Jadi kalau mereka sudah mau diterapi, itu artinya 50% atau bahkan 100% udah oke, gitu ya. Dari Tapi kalau diri kita dipaksakan berarti itu ya. nggak bisa. Misalnya Oke. ada seorang ibu ingin anaknya diterapi, tapi kalau anaknya nggak mau, nggak bisa, percuma, gitu ya. Makanya saya bilang, percuma dibawa ke sini, eman-eman, bayar mahal-mahal, tapi kalau anaknya nggak mau, gitu. Artinya kesembuhan itu harus datang dari kesadaran pribadi ya. Betul, Bu. Oke, Pak. Ya. Ya, oke, Pak. Kira-kira itu. Yuk kita coba praktekkan ya, siapa yang tingkat sugestibilitasnya tinggi. Coba Bapak Ibu yang ada di sini, jarinya gini, telunjuk dan jempolnya dilekatkan, ditempelkan. Oke. Kayak oh gini, nah, oke. Mm-mm. Fokus matanya ke jari dan jempol, ya. Hmm. Sekarang fokuskan, perhatikan baik-baik. Saya akan tempelkan di antara kedua jempol dan jari ini sebuah lem. Lem yang sangat lengket. Lem yang sangat lengket. Sehingga ketika lem itu mengolesi celah jempol dan telunjuk, jari itu nempel, tidak bisa dibuka. Ada lem yang sangat kuat, nempel di antara telunjuk dan jempol dan Bapak. Makin lama, makin nempel, makin lama, makin nempel. Saya hitung sampai 5, dan hitungan kelima, lem itu sangat dan makin kuat membuat telunjuk dan jempol Ibu nempel. 1, semakin kuat. 2, semakin kuat. 3, 4, 5, semakin nempel dan semakin kuat. Semakin Bapak Ibu ingin melepas, anehnya jari dan jempol Ibu dan Bapak sulit untuk dibuka dan semakin lengket. Semakin ingin dilepas, semakin sulit dibuka.
Semakin ingin dilepas, mungkin sulit dibuka. Silakan buktikan. Semakin sulit untuk dibuka, semakin ingin dilepas, semakin sulit saya untuk bisa. semakin sulit untuk ya. Ada yang masih nempel? Ada yang terbuka? Terbuka Saya sih. terbuka, Eh, Masih Pak. nempel, Pak, tidak terbuka ini. Saya Nggak masih bisa. nempel, Pak. Masih Oke, nempel lebih Oh, lekat, normal, lebih normal, lekat ini, Pak. normal, Ya. saya terbuka. normal. Oke, lepas. Oke. Oh. Saya hitung 1 sampai 5 semua normal. 1, 2, 3, 4, 5. Normal. Pak, Udah terlepas semua? Belum bisa kelepas ini, Pak. Udah. Nggak bisa lepas nggak ini. bisa kelepas ini. Nah, Mbak Sairah Betul. tuh belum bisa lepas juga. Yang belum, Nih, ada yang sudah terlepas? Nih. Udah ya. Lepas. Ada yang masih nempel? masih Saya Oke. masih, ini, Pak. Pak. Masih kencang Dengarkan, ini. bagi yang masih nempel dengerin suara saya. Hitungan 5 normal. 1, 2, 3, 4, 5 normal. Pak bisa ya? Berat, Pak. Berat. Oke, Berat. kalau dan yang masih nempel ada? Saya, Ada nih Pak. masih nempel nih, Pak. Oh, oke. Masih jelas. Ibu siapa? Ibu Rina ya? Iya, Pak. Oke, Ibu. Fokus suara saya ya. Siapa? Fokus suara saya, fokus pada jempol dan jari. Ya. Saya hitung 1 sampai 5. Jempol dan telunjuk Ibu semakin kendur, semakin rileks dan mudah dibuka. Lemnya lepas. 1, semakin kendur. 2, semakin lepas. 3, semakin lepas. 4 dan 5 normal. Nah. Oh, oke. 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 Lepas. Tapi Ya. kaku nih, Pak. Alhamdulillah. Ini tegang, Pak. Bapak Itu salah diapain? satu contoh. Luar Itu salah biasa. satu contoh ya. Iya. Ada yang bisa, Berarti kena Makasih, hipnotis ada yang enggak. ya. Saya nggak bisa lepas beneran ini, Pak. Tegang ini. Kenapa tuh, Yang Pak, kalau bisa seperti itu? itu tingkat sugestibilitasnya sangat tinggi dan itu mudah untuk terapi hipnoterapi. Oh. Tapi kalau yang nggak bisa saat ini pakai metode yang lain gitu. Biasanya saya suka pakai metode yang lain. Semua orang bisa dihipnosis bisa, cuman tingkatnya beda-beda gitu. Nah, ketika seseorang yang sudah bisa seperti tadi itu bisa dimainin kayak uya-kuya. Gitu. Bisa disuruh, bisa lupa namanya, gitu ya. Bisa melakukan apapun. Handphone, sendal bisa dijadikan handphone, gitu ya. Gitu. Itu namanya hipno untuk hiburan. Kalau misalnya mungkin dulu gak suka makan apa misalnya, gak suka makan brokoli. Bisa. Juga bisa. Oh. Bisa. Kalau Ada seorang anak yang nggak suka makan nasi. Orang tuanya berharap anaknya mau makan nasi, bisa. kalau supaya membernya closing bisa nggak, Pak? Nah, itu hypnoselling. Namanya hypnoselling. Nah, itu gimana, Pak? Nah, itu juga harus Banget belajar kalau lagi. itu, Bu. Keren. Harus ada Keren, belajar Bu. lagi hypnoselling. Betul. Tapi tetap Iya, Bu, ranahnya belajar, tadi Bu. 3, mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikirannya di, Betul. tapi ada tekniknya sih. Saya belum mempelajari itu. Oh, pelajari, Pak. Udah gitu bagi sama kami, Pak. Iya ya, sip. Saya fokusnya pada terapi penyembuhan. Oh iya, Pak, ya, Pak. Buru-buru, Pak. Biar bisa closing disembuhkan. Iya ya, bagusnya. Penyembuhan apa, Pak? Ya, Penyembuhan apa, Pak? Penyembuhan jiwa. iya, termasuk salah satunya Luka batin, Pak, luka batin. luka batin, Stres. Keren. stres, betul. Kecemasan yang berlebih. Ya. Ya, Pak, luka batin Ada saya kasus- sampai sekarang tuh belum Ada sembuh nih, kasus Pak. gini, ada kasus begini, Belum luka terus. batin. Misalnya ada seorang anak nih sangat benci pada bapaknya. Padahal bapaknya nggak ngapa-ngapain.
Hmm. Ternyata ketika diterapi, duka batinnya itu berasal dari sejak dalam kandungan ibunya. Kenapa? Oh, Bapaknya sering marahin ibunya, sering oh, nyakiti ibunya. Jadi kerekam oleh memori anaknya, dan akhirnya ketika sudah beranjak, udah lahir dan udah beranjak gede, dia benci bapaknya tanpa sebab apapun. Biasa, bapaknya juga baik sama dia. Tapi kenapa dia merasa benci? Ternyata setelah menjalani terapi, yaitu penyebabnya dia diajak ke usia dalam kandungan ibunya. Hmm. oh, Ternyata pengaruhnya besar juga ya, Wak. Ya, betul. Iya. Itu namanya pasca agresif. Jadi diajak jauh, Hmm. bahkan bisa sampai past life regression. Kalau orang yang punya keyakinan seperti agama-agama tertentu kan punya keyakinan reinkarnasi gitu kan. Leluhur hmm, saya dulunya apa gitu. Ada yang bisa sampai ke sana. hmm, ya oke. Itu kira-kira eh, hanya permukaan gitu ya. Kalau lebih jauh kan tentunya banyak banget. Ya, saya hanya ngambil permukaannya aja. Nah, sebuah hipnoterapi tadi saya katakan itu ada prosedurnya kan, ada prainduksi. Itu ketika orang mau dihipnoterapi itu pasti akan membangun raportnya dulu, Hmm. kenal dulu gitu ya, menjalin hubungan dulu yang dekat. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin bisa, nggak mungkin mau. Jadi harus membangun hubungan dulu gitu. Lalu tes sugestivitas yang tadi saya lakukan pada Bapak Ibu, lalu induksi, lalu pendalaman, lalu kasih sugesti, lalu kasih anchor. Anchor itu kayak jangkar gitu kan. Hmm. Mulai dari sekarang sampai seterusnya, kamu akan rajin belajar, kamu giat bekerja gitu. Misalnya yang males kerja nih, mulai sekarang Hmm. kamu semakin giat bekerja sehingga kamu makin banyak uangnya dan kamu jadi kaya. Gitu bisa Oh, gitu. jadi motivasi gitu ya? Dikasih anchor seperti itu. Hmm. Sugesti untuk sukses. Itu yang bisa saya bagikan, Bu Anita. Wah, terima kasih Kurang banyak. dan lebihnya mohon maaf. Silakan ada yang bertanya untuk Ya, mendalami. baik. Terima kasih Iya, banyak buat materinya yang luar iya Pak. biasa. Jadi Iya, kita tadi sudah saya mau mendengarkan lanjut dari, dong, ya kita Bu tadi sudah Anita. kita tadi sudah mendengarkan Lanjutin. kita Hmm. tadi sudah mendengarkan dari Pak Ferry ya. Jadi sebentar ini kita akan buka sesi untuk tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan Bu Silvi. Iya, Pak Ferry itu tadi kan penyemangat itu kan penyemangatnya Bapak kan bilang bisa bisa sukses, bisa dapat Mm-mm. pekerjaan yang bagus. Mm-mm. Hmm. Terus maksudnya saya minta lagi kata-kata penyemangat, Pak. Saya lagi Oh, di krisis kata soalnya untuk menyemangati. untuk Ya, menyemangati. sekarang kan soalnya butuh Pak buat sekarang kan habis Betul. Lebaran ya. Lebaran kan Oh, lagi orang kan lagi pada kendor kan. Kan harus oh. disemangati lagi. Ya, maksudnya apa Pak? Kata-katanya bisa di itu saya catat Pak soalnya. Mm-mm. Nanti Isi sambil kita hipnoterapi. kita lakukan bersama-sama ya. Oke. Mm-mm. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Mungkin Ya, ada. kalau untuk anak kan berarti kan harus, atau untuk saudara atau siapa kan berarti harus ketemu Pak Ferry ya. Mm-mm. Nah, kalau by Zoom atau by telepon gitu bisa ya, Pak ya? Bisa. Tuh, bisa online, bisa offline. Hmm, ya karena kan keterbatasan apa waktu, tempat dan sebagainya kan berarti bisa online gitu ya, bisa Iya, bisa. Kalau offline kan agak susah, mesti ke tempat iya Pak Ferry. betul, betul. Atau dipanggil. Biasa saya dipanggil. Oh, keluar kota gitu, Pak? Iya, ada.
jadi cowok panggilan. Cowok panggilan. Matupang berarti ya Pak. Kalau Pak Ferry Pak Ferry posisi besar Pak Ferry. marganya si Matupang ya Pak. Iya, betul. Memang Siang saya malam tunggu panggil, panggilan. Siang malam tunggu Mimpi. panggilan. Iya. Pak Ferry memberikan kelas nggak Pak buat teman-teman kalau mau ikut kelas gimana? Biasanya ada beberapa, tapi dibatasi satu kelas 5 orang. Karena kan kalau kebanyakan sulit untuk Kalau gitu lanjut Pak, boleh nggak bertanya sekalian kalau boleh. 5 orang gitu kan, berarti kan kita harus ada biaya kan gitu ya Pak ya? Betul. Biayanya sampai berapa Pak? Maaf kalau Karena kan lancang. sesinya kan bisa 3 hari 4 hari. Kisar 3 sampai 3,5. 3,5 juta? Iya, per orang. Per orang. Oke. Itu Berapa 3 jam hari. Pak? 3 hari. Berapa jam? Jadi 4 jam. Satu harinya 4 jam. Satu harinya 4 jam? Non-stop? Iya. Non-stop Pak? Iya. Wow. Tapi ada istirahat, maksudnya 4 jam tuh lanjut terus, tapi di tengah-tengah jeda ada boleh santai banget. Bisa apa bentar dulu ya. Nah, ya udah silakan mau ke belakang dulu, nggak apa-apa. Oh, relax lah ya Pak, santai ya. Santai aja. Yang penting ilmunya bisa digunakan untuk diri sendiri, untuk membantu keluarga. Oke Pak. Wah, Bu Suplo katanya pernah ikut 7 juta. Iya, yang lain 7 juta, 15 juta. Oh. Mahal banget kalau di luar. Makanya saya untuk teman-teman segitu kalau saya yang kenal. Iya, oke Pak. Pak Ferry sudah pernah masukkan ke Morning Boss Pak. Jadi supaya teman-teman juga Udah. Ya, kesempatan ini ya. Kelasnya belum, cuman terapinya aja. Iklannya kalau kelasnya biasanya mulut ke mulut sih yang tahu, yang pengen belajar gitu, biasanya mulut ke mulut. Boleh tanya Pak Ferry, maaf sekali ini. Ya Bu Deni, silakan. Kalau misalkan untuk cuman sekedar konsultasi atau kayak sharing dulu via Zoom atau via video call gitu, biasanya tarifnya berapa Pak? Satu sesi itu 500. Satu sesi. Itu berapa lama durasinya? Sesuai kebutuhan. Tapi kalau untuk anggota Ciputra 2,5 nggak apa-apa. 250 ya Pak ya. Karena itu salah satu bagian dari proses hipnoterapi juga kan. Keren. Diagnosa, kalau dokter kan gitu kan. Dokter kan diagnosa dulu gitu kan. Iya, betul. Wanita boleh menyarankan teman-teman Bu Kalau Anita. hipnoterapi itu tidak boleh lebih dari 6 sesi. Kalau hipnoterapi nggak boleh lebih dari 6 sesi. Untuk teman-teman Hongkong khususnya, mohon maaf Pak Ferry, saya Suplo, salah satu teman-teman di Hongkong. Untuk teman-teman, ilmu terapi sini sangat bagus ya. Kalau teman-teman tadi Pak Ferry hanya menyampaikan 3 juta itu sangat murah, 3,5 biasanya. Sangat murah. Ada juga kalau ya pernah yang saya ikuti itu 7 juta, namun ada yang kelas tingkat lagi itu 15 juta yang disampaikan Pak Ferry tadi. Nah ini sangat bagus, terutama untuk teman-teman yang bekerja di Hongkong ini, khususnya untuk menguatkan mental dan juga pikiran, mengasah pikiran kita, menjaga emosi kita. Itu teman-teman wajib ikut ya, kalau saya sarankan, karena ini bisa mengendalikan siapa sih diri kita, itu mau kemana sih arah diri kita itu. Sebenarnya kita itu nggak tahu kemana arah kita itu. Untuk menghipnotis diri kita itu arahnya itu akan tahu. Contohnya, karena mohon maaf ya Pak Ferry, Bapak Ibu yang di sini, karena kita ikut orang di Hongkong itu yang dikena itu mentalnya Pak. Kalau teman-teman di sini itu kalau nggak kuat mentalnya dia akan down.
seperti itu. Jadi untuk teman-teman untuk membersihkan pikiran, untuk kenyataannya seperti ini, oh enggak, saya harus begini, itu wajib ikut teman-teman ikut di sini ya. Kalau belum bisa sekarang itu saya merekomendasi sih teman-teman itu tergantung dari diri teman-teman mau berubah atau mau seperti ini aja, itu tergantung teman-teman. Kalau memang belum ada, mulai sekarang sisihkan sedikit gaji kita untuk untuk investasi diri kita sendiri, karena memang hasilnya nanti akan mempengaruhi kita. Seperti itu sih Bu Anita, Pak Ferry. Itu yang Iya, saya betul. dapatkan. Nah, untuk kedepannya itu Betul. lebih baik. Nanti kalau teman-teman mikir, kok larangan, itu pasti nanti nggak akan terjadi. Yang terjadi Betul. teman ya hanya berlari di tempat, nggak ada jalan untuk lari yang sebenarnya. Menurut saya sih seperti itu. Mohon maaf kalau saya salah arahan sih. Bisa nanti teman-teman, ayolah bareng-bareng gitu. Bisa sesi pertama siapa yang udah siap, nggak usah sekarang. Bisa bulan sekarang nyisihkan 500, bulan depan 500, bulan depannya lagi 500 gitu, dicicil di celengan teman-teman. Setelah kumpul nanti rekomendasi sama Bu Anita kapan diadakan 5 orang dulu, seperti itu sih saran saya Bu Anita, Pak Ferry. Mohon maaf karena ini bagus untuk kita. Makasih Pak Ferry, mohon saran-sarannya. Sama-sama. Ya, ini itu yang bagus juga dari Bu Soplo. Jadi memang kondisi setiap orang kan pasti ada masing-masing punya beban dan kondisinya lain-lain ya pikirannya. Tapi kalau kita lihat tadi kan ternyata teman-teman itu juga butuh gitu ya. Di luar negeri itu sangat membutuhkan. Jadi seandainya memang teman-teman mau, nanti kita bisa koordinasi, bisa kontak dengan Pak Ferry, nanti diagendakan. Kalau teman-teman memang mau Boleh. kita bikin kelas gitu ya, nggak apa-apa. Nanti bisa mau bikin Zoom, mau bikin apa boleh. Nanti bisa diagendakan seperti itu. Terus ya tetap Pak Ferry juga selain membuka kelas juga tadi ada konsultasi kan ya. Jadi misalnya jadi Bu Deni misalnya untuk ayahanda kepingin dipulihkan, nanti Bu Deni coba bisa konsultasi sama Pak Ferry. Mekanismenya kayak gimana, apa perlu ketemu gimana. Kalau Pak Ferry kan di Jawa Tengah, Pak Ferry ada di Jogja. Kalau tempatnya ayahnya Pak Bu Deni kan di Semarang ya, Bu Deni ya. Semarang, Heeh. dekat bandara. Iya, mana tahu Cuman kesulitan saya deket. itu dia tidak bisa ngomong jelas loh sih. Jadi kayak tadi ya tak video call gitu, kalau sama aku tuh masih mau senyum. Saya ngomong terus dia cuma senyum karena cuma bisa ngomong nah itu efisien nggak kalau untuk pasien yang seperti itu gitu loh. Ya. Makanya aku pengen. Hipnoterapi itu ilmu komunikasi. Jadi emang klien kita, pasien kita yang harus bisa komunikasi. Nah, makanya itu loh Pak yang saya sebutkan. Betul. Kalau bisa merespon kan kita ngerti apa yang ada di dalam dia unek-unek. Nah, waktu saya pulang kemarin itu kan benar-benar yang nggak bisa. Maksudnya apa sih yang jadi pikiran dia, apa yang jadi kendala dia kan ya. Kalau dia mau ngomong, maksudnya dulu kan dia tuh banyak ngomong, senang ngomong, tahu-tahu nggak bisa ngomong itu kan kesulitan. Jadi mau apa sih? Iya, betul. Nah, gitu Pak Ferry. Jadi ya mohon maaf usul lagi Bu Anita, Pak Ferry. Untuk teman-teman mohon maaf ya Pak Ferry, Bu Anita, karena teman-teman ini kan terkendala waktu. Minta kalau nanti bulan depan atau bulan depannya lagi teman-teman udah siap, minta waktunya hari Minggu aja Pak Ferry. Jadi 3 minggu berturut itu namun setiap hari Minggu, karena agar teman-teman fokus mendengarkan dan benar-benar masuk ke pikiran kita. Kalau hari biasa memang kita nggak bisa karena kita terkendala ikut orang kerja seperti itu. Itu yang saya ikuti dulu. Saya minta waktu Minggu. Jadi 7 minggu gitu. Itu Pak Ferry. Ada juga yang langsung 1 hari itu, seminggu itu hari Minggu itu dari pagi sampai malam. Itu nggak kuat Pak, otak kita Pak. Nggak bisa Pak. Kita harus pelan-pelan karena kita masih awam Pak.
Iya, Betul. saya sadar nggak Daya bisa tampungnya harus terbatas. pelan-pelan. Ya, betul. Daya tampung kami sangat rendah, Pak. Kalau harus masuk Betul. pelan-pelan, baru kita masuk. Seperti itu sih saran Betul. saya sih, teman-teman, agar nanti teman-teman bisa fokus. Sangat bagus ini. Termasuk Mbak Tumi. Mbak Tumi itu perlu banget karena sering cerita ya, permasalahannya itu banyak banget lah, ini itu keluarga lah ini gitu. Saya sarankan yang rekomendasi pelan-pelan Mbak Tumi nanti sisihkan itu. Gitu. Nanti siapa yang pertama, kloter pertama, oh aku udah siap gitu. Nanti dijadwalkan ya Pak Ferry, Bu Anita. Teman-teman Iya. seperti itu ya teman-teman. Boleh. Setuju nggak kira-kira? Teman-teman dari sekarang dipikirkan, murah, jangan bilang oh mahal, nanti nggak akan terjadi teman-teman. Teman-teman murah cuman segitu, nanti rezeki akan datang kok teman-teman. Kalau kami teman-teman bilangnya murah gitu, murah memang sangat murah gitu. Kalau larang banget karena melihat 3 jutanya, oh kok 3 juta mahal, nanti nggak akan terjadi, nggak mengupgrade diri kalian karena ini untuk ke depan jalan kita untuk maju. Karena selama ini kita kan berjalan di tempat, lari hanya di tempat, nggak bisa jalan. Seperti itu sih, mendongkrak-dongkrak apa yang sekarang terjadi dari diri kita. Seperti itu Bu Anita. Teman-teman setuju ya? Setuju. Bilang aja setuju, weh. Nanti akan terjadi setuju. Setuju. Yes, itu loh. Oh iya, Pak Ferry Komandannya tanya, galak ini. itu Monggo. kalau ngundang itu waktunya berapa lama Pak? Minimal berapa jam? Satu sesi sih 50 menit. Satu sesi. Oh, kalau ngundang, maksudnya Ya. kalau ngundang. Tapi tergantung juga, lihat kondisinya bisa lebih juga. Kalau saya perlu itu ya tangani sampai selesai. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Siap, Pak Warnianti juga siap, harus siap teman-teman. Tulis saja siap gitu. Siap gitu. Nanti yang terjadi siap. Oke. Ya wes teman-teman, berhubung ini juga sudah malam, kita mungkin akan buka sesi lagi untuk selanjutnya. Next kita bikinkan lagi. Nanti Bu Anita sharingkan link YouTube-nya ya Bu, untuk bisa didengarkan oleh peserta. Oh baik. Nanti saya share linknya di grup-grup. Jadi teman-teman biar bisa tahu kira-kira gambarannya apa kayak gitu ya, dan bisa praktek nanti. Oke, ada Yang pertanyaan YouTube-nya. lagi? Karena itu dilakukan sebelum tidur ya, atau setelah bangun tidur di saat-saat sepi sendiri lah, self hypnosis. Oke, self hypnosis ya. Kayak ragu ya Pak, sepi sendiri ya Pak. Kayak ragu gitu ya. Iya. Seperti meditasi malam gitu ya Pak? Meditasi Lebih malam. enak sebelum tidur. Betul, sebelum tidur. Habis berdoa gitu ya. Iya. Oke. Terus tadi kan Bu Silvi ada sempat minta dikasih semangat nih. Iya. Ya, kira-kira kasih semangat apa nih? Semangatnya. Biar banyak Ingat blessing-nya. slogan saya akan tutup dengan slogan saya. Oke ya. Sayangi pikiranmu, kenali perasaanmu. Mantap. Buat status. Kadang kita tidak ngerti pikiran kita sendiri toh, tidak mengenali perasaan kita. Akhirnya hari kita penuh dengan keruwetan. Betul. Sayangi pikiranmu, kenali perasaanmu. Iya, gitu yang menutup. Murid nomor 1 ini pinternya. Oke. Ya wes teman-teman, terima kasih banyak buat hari ini yang sudah datang dalam Zoom malam hari ini. Kita semua juga sudah dapat ilmunya dari Pak Ferry. Kami juga terima kasih banyak Pak Ferry sudah berbagi. Kita akan agendakan lagi ya selanjutnya ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Ferry. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ferry. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sukses selalu.